Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Berita tentang orang-orang dari kuil assassin melukai seorang pemuda berbakat dari kuil ksatria selama seleksi perburuan iblis tidak mungkin ditutup-tutupi. Faktanya, sifat dari tindakan itu sangat keji sehingga akan mempengaruhi akar dari 6 kuil besar. Namun, bertentangan dengan semua harapan, kuil ksatria tetap diam tentang masalah ini. Mereka tidak mengajukan keluhan ke aliansi kuil dan kuil pembunuh juga tetap rendah hati. Kedua belah pihak bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ketika anggota komite dari kuil besar lainnya bertanya kepada mereka tentang hal ini, kuil ksatria dan kuil pembunuh memberikan jawaban yang persis sama, mengatakan bahwa itu adalah kesalahpahaman. Kedua kuil besar ini mencapai pemahaman bersama, jadi tentu saja, kuil lainnya tidak menggali lebih dalam masalah ini. Lagi pula, tidak ada kerugian, jadi selama semuanya diselesaikan, mereka tidak akan bersikeras lagi. Kualifikasi seleksi perburuan iblis tahun ini akan segera berakhir, sebagian besar pertandingan sudah berakhir, dan sebagian besar hasilnya sudah keluar. Long Hao Chen kalah dan Yang Wenzhao akhirnya terluka parah, sehingga mereka berdua kehilangan kemungkinan untuk terus bersaing di babak penyisihan ini. Karena penampilan Long Hao Chen yang luar biasa dalam pertandingannya melawan Yang Wenzhao, dia menduduki peringkat ke-6 untuk babak penyisihan kompetisi. Setelah masuk 5 besar, Yang Wenzhao tak mampu lagi bersaing dan harus tersingkir, terpaksa finish di urutan kelima. Mengerahkan kekuatan untuk meregangkan tangannya, Long Hao Chen terbangun dari alam mimpi. Beberapa rasa sakit dari tadi malam masih tersisa, tetapi dia merasa jauh lebih baik saat dia bangun. Menggosok matanya, Long Hao Chen masuk ke posisi duduk. Sudah lama sejak terakhir kali dia tidur begitu nyenyak. Kair. Begitu dia pulih kesadarannya, hal pertama yang muncul di benaknya adalah wajah cantik itu. Terlepas dari kondisi mentalnya yang sangat lemah pada malam sebelumnya, momen kecil yang dia miliki untuk melihat wajahnya sangat terukir dalam ingatannya. Apa aku bermimpi tadi malam? Long Hao Chen tidak yakin apa yang terjadi tadi malam adalah nyata, terutama karena dia merasa sangat lemah pada saat itu. Saat ada sesuatu yang menarik perhatiannya di sisi tempat tidur, dia menggunakan jarinya untuk menyentuhnya dengan hati-hati, sepertinya ada tulisan tangan di sini. Buru-buru meluruskan posturnya, dia melihat tulisan tangan ini. Memang, beberapa kata-kata kecil di mana terukir di sisi tempat tidur. Pulihkan dengan baik, dan jangan pedulikan aku. Ketika tahap kompetisi berikutnya dilanjutkan untuk Anda, kita akan bertemu lagi. Kair. Itu bukan mimpi, haha, itu bukan mimpi. Long Hao Chen langsung bersemangat setelah menemukan pesan ini. Dia ingat dengan jelas bahwa tadi malam, Kair telah mengatakan kepadanya bahwa dia tidak menyalahkannya. Kita hanya akan bertemu selama kompetisi. Apa artinya ini? Tadi malam, sepertinya Kair menggunakan energi spiritualnya untuk membantuku pulih. Mungkinkah dia juga dari salah satu dari 6 kuil besar? Tapi dia buta. Ke kuil mana dia bisa berada? Dia tanpa henti menanyakan pertanyaan ini pada dirinya sendiri, tetapi bagaimana dia bisa menemukan jawabannya? Beberapa saat kemudian, Yehua dan Li Xin datang mengunjunginya. Sebagai kakak beradik yang kalah dalam pertandingan, mereka bisa beristirahat selama 5 hari yang akan datang, hingga dimulainya kompetisi yang sebenarnya. Yehua datang untuk memeriksa situasinya, terutama meridian dan organ dalamnya, tetapi dia menemukan bahwa pengorbanan tidak meninggalkan luka permanen pada tubuhnya. Ini adalah sumber sukacita yang besar. Kamu benar-benar idiot. Setelah pemeriksaannya, Yehua segera mengutuk dengan marah, beberapa air mata mulai muncul di wajahnya. Di sampingnya, Li Xin menjulurkan lidahnya, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Long Hao Chen menunduk dan berkata, Guru, saya hanya ingin menguji kemampuan saya melalui pertempuran yang sebenarnya, dan untuk membangkitkan potensi saya dengan cara ini. Menggunakan skill pengorbanan, hanyalah sesuatu yang aku lakukan dengan iseng. Jangan marah, saya tidak akan terburu-buru lagi di masa depan. Yehua sangat marah, omong kosong. Apakah Anda pikir saya marah karena Anda menantang Yang Wenzhao? Anda salah. Itu karena kebodohanmu. Izinkan saya bertanya kepada Anda,
siapa yang lebih kuat antara Anda dan Yang Wenzhao? Long Hao Chen memulai dan memberinya tatapan bingung, tentu saja dia. Ye Hua dengan dingin mendengus, jadi kamu tahu bahwa dia yang paling kuat, kan? Lalu mengapa Anda masih memilih untuk berbenturan dengannya secara langsung? Apakah taktik bertarung yang saya ajarkan kepada Anda 2 tahun terakhir ini adalah makanan anjing? Sangat menyenangkan untuk berbenturan dengannya secara langsung, kan? Tapi pernahkah kamu berpikir tentang apa yang akan terjadi jika ini adalah pertarungan melawan ras iblis? Bagaimana jika lawan Anda adalah iblis? Dan bagaimana jika Anda memiliki rekan di sisi Anda, menunggu bantuan Anda? Apakah Anda akan bertarung dengan cara yang sama? Serangkaian pertanyaan ini membuat Long Hao Chen terdiam. Ye Hua dengan dingin melanjutkan, berapa banyak kemampuan bertarung yang telah aku ajarkan padamu? Benar sekali, pertarungan habis-habisan akan membangkitkan potensimu dengan lebih efisien, terutama melawan lawan yang lebih kuat darimu. Tetapi jika Anda benar-benar ingin meningkatkan pengalaman bertarung Anda, maka Anda tidak dapat menganggap ini sebagai pertandingan, tetapi pertempuran hidup dan mati. Dan bagaimana pertempuran sampai mati terjadi? Jangan bilang aku belum pernah mengajarimu ini sebelumnya. Long Hao Chen lebih jauh menundukkan kepalanya, andalkan keterampilan dan teknikmu untuk mengatasi lawanmu, dan lakukan yang terbaik untuk melindungi dirimu sendiri. Yahu mengepalkan tinjunya dengan kuat. Untungnya kamu masih ingat. Katakan sekarang, apakah kamu seorang Guardian Knight atau Retribution Knight pada akhirnya? Long Hao Chen terdiam. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Ye Hua ini. Ye Hua berkata dengan acuh tak acuh, dalam hal kejeniusan, bahkan jika 10 dari saya tidak dapat menandingi Anda, dalam hal pengalaman, 10 dari Anda juga tidak dapat menandingi saya. Biarkan saya membantu Anda menjawab pertanyaan ini. Saat Anda perlu menyerang, jadilah Retribution Knight, dan saat Anda perlu melindungi, jadilah Guardian Knight. Tapi kamu harus berhati-hati saat menggunakan kemampuanmu sebagai Retribution Knight, Anda tidak boleh melupakan status kedua Anda. Bakat bawaan Anda sangat tinggi sehingga Anda dapat menanggung kedua peran, tetapi karena itu masalahnya, Anda harus menggabungkannya untuk sepenuhnya memanfaatkan kemampuan Anda. Jangan biarkan aku melihat tindakan konyol seperti itu lagi, kalau tidak, kamu tidak pantas menjadi murid Ye Hua ini. Ya, Long Hao Chen bergegas menjawab dengan hormat. Ye Hua memarahinya, tetapi yang lebih penting, dia penuh dengan kekhawatiran. Dia tahu bahwa gurunya takut dia akan mengambil jalan yang salah. Setelah mencuci wajahnya, Long Hao Chen mulai berkultivasi. Bahkan jika pagi ini, tubuhnya sudah terasa jauh lebih baik, dia masih harus membiarkan energi spiritual eksternal dan luka di tubuhnya pulih. Namun, seperti sebelumnya, tidak ada sisa energi spiritual internalnya, hanya, kompor sein spiritual tampaknya telah memulihkan pancaran aslinya. Sudah tidak banyak yang tersisa dari pil kultivasi yang diberikan Lin Xin kepadanya. Kali ini, Long Hao Chen tidak mengambilnya, dan hanya duduk bersila, dengan tenang, memasuki kondisi meditasi, memperhatikan dengan cermat fluktuasi di kompor sein spiritualnya. Lembut, dalam, luas. Setelah kesadarannya memasuki kompor sein spiritualnya, dia segera merasakan ketiga sensasi ini. Sebelumnya, dia tidak bisa merasakan energi spiritual yang beredar di sein spiritual stove, tapi sekarang, dia bisa melihat tetesan cairan berwarna emas. Tetesan cerah ini kecil, tetapi sangat mencolok, di tengah kompor spiritual sein putih susu ini. Tetesan emas ini memiliki ukuran butiran beras, tetapi yang mengejutkan Long Hao Chen tak terlukiskan adalah bahwa tetesan emas ini sebenarnya dalam keadaan cair sepenuhnya. Energi spiritual cair. Mungkinkah setelah menggunakan skill pengorbanan, saya secara tidak sengaja mencapai kondisi di mana energi spiritual saya mencair? Tanpa disadari, Long Hao Chen mulai berkultivasi sesuai dengan metode pelatihan sebelumnya. Karena tidak ada energi spiritual internal yang tersisa di tubuhnya, kecepatannya untuk merasakan fluktuasi esensi cahaya eksternal jauh lebih lambat. Tetapi tidak boleh dilupakan bahwa dia memiliki fisik Sion of Light, jadi afinitas elemen cahayanya jauh melebihi orang biasa. Esensi cahaya eksternal yang lembut mulai memasuki tubuh Long Hao Chen,
karena dia segera menyadari bahwa dia tidak perlu mendesak mereka sama sekali. Esensi cahaya ini sepertinya telah menemukan semacam sumber, karena diam-diam menuju ke Saint Spiritual Stove sebelum langsung bergabung dengannya. Reaksi Saint Spiritual Stove tenang, hanya memancarkan sinar terang dari tubuhnya yang putih susu. Memeriksa bagian dalam kompor spiritualnya sekali lagi, seperti yang diharapkan, Long Hao Chen menemukan bahwa esensi cahaya, yang telah diserap dan diubah menjadi setetes cairan berwarna emas, telah berubah menjadi bagian dari kompor spiritual. Karena esensi cahaya yang diserap dari udara sangat tipis, itu hampir tidak dapat dibandingkan dengan setetes energi spiritual cair yang sebenarnya, dan sebagai hasilnya, setetes energi spiritual cair seukuran butir beras ini tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Namun, ini tidak mempengaruhi kegembiraan Long Hao Chen sama sekali. Tanpa ragu sedikit pun, sekarang setelah dia benar-benar berhasil memurnikan energi spiritual cair, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dia akan memperkuatnya, serta bagaimana dia akan membuatnya keluar dari kompor saint spiritualnya. Berpikir sampai titik ini, Long Hao Chen mengeluarkan pil pengumpul spiritual, yang digunakan untuk kultivasi, itu adalah nama yang dia berikan secara pribadi. Segera setelah dia meminum pil pengumpul spiritual, darah Long Hao Chen T, dan tiba-tiba, reaksi tubuhnya terhadap esensi cahaya eksternal di udara sangat meningkat. Pil pengumpul spiritual adalah pil tingkat keempat, dan karena itu, seseorang harus mencapai langkah keempat untuk meminumnya. Meskipun Long Hao Chen telah kehilangan energi spiritual internalnya, tubuhnya masih seperti ksatria agung langkah keempat. Meridiannya menyerap energi pil ini tanpa penolakan. Secara alami, setelah meminum pil pengumpul spiritual, kecepatan penyerapannya dari esensi cahaya eksternal sangat dipercepat. Esensi cahaya di udara ini diserap dari segala arah, langsung melewati pori-porinya dan memasuki tubuhnya untuk segera diserap oleh kompor saint spiritualnya. Kompor saint spiritual saat ini seperti jurang maut. Terlepas dari berapa banyak esensi cahaya yang diserap Long Hao Chen, itu menelan segalanya. Satu-satunya perubahan yang muncul adalah bahwa warna emas yang dipancarkan oleh tubuh Saint Spiritual Stove mulai menguat secara bertahap. Energi spiritual cair juga mulai menunjukkan tanda-tanda penguatan. Sama seperti itu, Long Hao Chen benar-benar tenggelam dalam momen kultivasinya. Momen kultivasi ini membosankan dan tidak menarik, tetapi itu memberinya rasa kepuasan yang kuat untuk dapat menumpuk tetesan ini satu demi satu. Aspek ini adalah sesuatu yang umum untuk semua panggilan. Dalam sekejap, 3 hari telah berlalu. Selama 3 hari ini, selain makan, Long Hao Chen benar-benar tenggelam dalam kondisi kultivasinya. Dia menceritakan segalanya tentang kultivasinya saat ini kepada Ye Hua, yang sepertinya tidak mengerti sepenuhnya dalam keadaan seperti apa dia. Kemudian, dia diam-diam menunggu instruksi Ye Hua. Bagi Ye Hua, apa yang terjadi tentu saja merupakan hal yang baik, dan meskipun dia tidak tahu jenis misteri halus apa yang mengelilingi kompor saint spiritual, Ye Hua ingin melihat Long Hao Chen dalam keadaan seperti ini. Ya, selain itu, bagaimana pertumbuhan Sion of Light bisa dikendalikan oleh orang lain. Namun, Ye Hua memiliki banyak pengalaman dalam metode kultivasi, jadi bahkan dengan bakat bawaannya yang sangat lemah, dia masih berhasil menembus langkah ksatria bumi, dan telah meneliti metode kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Akibatnya, dia dengan hati-hati merenungkan masalah ini, sebelum mengatakan kepadanya bahwa kompor saint spiritual yang membantunya menghasilkan energi spiritual. Energi spiritual, dipelihara. Kultivasi Long Hao Chen jelas belum mencapai langkah kelima, jadi dalam keadaan ini, membuat energi spiritual cair muncul seharusnya tidak mungkin. Bahkan jika tetesan energi spiritual cair ini muncul secara kebetulan, Ye Hua benar-benar yakin bahwa jika itu adalah orang lain selain Long Hao Chen, bahkan jika dia bisa menggunakan pengorbanan pada levelnya, dia tidak akan pernah bisa melakukannya. Lakukan yang sama. Satu-satunya penjelasan untuk fenomena ini adalah efek dari kompor saint spiritual. Di dalam kompor saint spiritual, ruang khusus diproduksi, membantu Long Hao Chen untuk mengompres energi spiritualnya, mencairkannya. Ketika Long Hao Chen mengandalkan pengorbanan, itu menghabiskan energi spiritualnya sendiri sambil menyalakan darahnya.
Kompor spiritual adalah benda paling misterius di langit dan bumi, melindungi penggunanya dengan cukup baik. Kompor Saint spiritual sangat mungkin menjadi apa yang mencegah tetes terakhir energi spiritual internal Long Hao Chen dikonsumsi, sebelum memprovokasi fenomena internal kompresi internal ini. Long Hao Chen sudah memiliki pemahaman tentang energi spiritual cair itu sendiri, karakteristik terbesar dari ambang langkah kelima. Itu juga melalui cara kultivasinya, metode yang menggunakan skill menyimpan kekuatan, dia berhasil menemukan metode kompresi secara bertahap. Hanya saja, dia tidak bisa langsung melancarkan proses kompresi ini. Mengandalkan skill storing power, hanya membantunya menemukan akal sehatnya. Tapi sekarang, situasinya berbeda. Dengan adanya kompor Saint spiritual, masalah kompresinya sudah terpecahkan, karena menghasilkan energi spiritual cair yang asli. Selama dia bisa menemukan cara untuk mengekstrak energi spiritual cair ini dari Saint Spiritual Stuff dan melatih energi spiritualnya di atas level 2000, hambatan yang menakutkan dari langkah kelima tidak akan menjadi masalah baginya. Dengan berita ini, Yehua secara alami juga senang. Dia mendesak Long Hao Chen berulang kali untuk pergi ke kamarnya untuk berkultivasi dengan kuat, lagi pula, bahkan menunda kompetisi perburuan iblis bukanlah masalah besar. Dia masih muda, jadi di masa depan, dia akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi hebat ini lagi. Dibandingkan dengan kompetisi ini, untuk menangkap kesempatan untuk menembus tahap Earth Knight jauh lebih penting. Kompor Saint spiritual jauh dari kata besar, tubuhnya kira-kira seperti cangkir kecil senilai 3 koin. Jumlah energi spiritual yang dapat ditampung oleh kompor spiritual sekecil itu adalah sesuatu yang dapat dengan mudah dibayangkan oleh siapapun. Setelah 3 hari latihan pahit, Long Hao Chen telah benar-benar menghabiskan stok pil pengumpul spiritualnya, dan kompor Saint spiritual hampir mencapai kondisi puncaknya. Interiornya dipenuhi dengan energi spiritual cair yang kental. Kultivasi 3 hari ini sebenarnya cukup menyakitkan. Karena tidak ada energi spiritual internal yang tersisa di tubuhnya, Long Hao Chen harus menyerap esensi cahaya eksternal, ini adalah proses yang cukup lambat. Jika bukan karena bantuan yang diberikan oleh pil pengumpul spiritual, bahkan mungkin dalam 10 hari atau setengah bulan, dia tidak akan mengisi kompor Saint spiritual. Dalam hal ini, dia akan benar-benar tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Apa yang Long Hao Chen tidak tahu adalah bahwa awalnya, ketika Long Xingyu memberinya kompor Saint spiritual ini, dia sudah tahu bahwa itu akan memiliki kegunaan lain selain hanya pertempuran. Hanya saja, dia tidak menceritakan hal ini kepada putranya. Long Xingyu adalah seorang ksatria surgawi, dan karena itu, dia telah mengalami proses kultivasi dari langkah pertama hingga ke-9. Akibatnya, dia cukup mengerti betapa pentingnya proses kultivasi. Untuk pelatihannya, dia ingin Long Hao Chen menerobos langkah kelima secepat mungkin, tetapi tidak ingin membantunya terlalu banyak, membuatnya menjadi pembangkit tenaga listrik dengan kemudahan yang berlebihan. Jika dia benar-benar melakukannya, bahkan jika Long Hao Chen adalah Sion of Light, dia tidak akan memiliki cara untuk menembus ambang langkah ke-9 sepanjang hidupnya. Karena itu, dia memilih untuk membiarkan Long Hao Chen melakukan hal-hal dengan kecepatannya sendiri, perlahan dan terus-menerus memperkuat dirinya sendiri, untuk mengalami sendiri kesulitan dalam proses kultivasi. Long Xingyu memiliki keyakinan mutlak pada Long Hao Chen. Jika Sion of Light tidak memiliki persepsi yang cukup, siapa yang akan melakukannya? Kemampuan khusus dari Saint Spiritual Stuff ini disebut pengasuhan. Bukan hanya kompor spiritual yang membantu dalam pertempuran, tetapi juga alat bantu pelatihan. Ini adalah salah satu rahasia terbesar dari kuil ksatria. Karena kompor Saint spiritual hanya benar-benar berguna untuk ksatria dan prajurit dalam pertempuran, panggilan lain tidak terlalu tertarik pada kompor spiritual ini. Dan kemampuan pemulihan diri seorang prajurit jauh melampaui dibandingkan dengan ksatria penjaga, jadi pada titik ini, kompor Saint spiritual ini bisa dianggap sebagai kompor spiritual eksklusif untuk ksatria. Kompor Saint spiritual cukup langka, jadi ketika kuil agung lainnya menemukan kompor Saint spiritual, mereka akan memilih untuk menukarnya dengan kuil ksatria. Hanya kuil ksatria, setelah percobaan yang tak terhitung jumlahnya, yang memiliki beberapa anggapan.
Selama kompor spiritual pertama manusia adalah kompor saint spiritual, dan dia mendapatkannya di bawah langkah keempat kultivasi, efek khusus pemeliharaan kompor saint spiritual ini akan di. Efek khusus yang disebut pengasuhan, ini mengharuskan pengguna kompor saint spiritual untuk menemukannya sendiri dan biasanya, manifestasinya tidak akan terlihat dengan jelas. Itu hanya memberikan dorongan yang sangat lemah untuk kultivasi dan tidak lebih. Namun, di saat-saat kritis, pemeliharaan Saint Spiritual Stuff akan memiliki efek yang sangat besar. Misalnya, itu akan memiliki efek terbesar ketika Long Hao Chen akan mencapai pencairan energi spiritualnya, serta ketika saatnya tiba untuk lubang spiritualnya mengembun ketika menerobos langkah Radiant Knight. Dengan bantuan kompor Saint Spiritual, dapat dikatakan bahwa dia pasti akan menerobos. Setiap orang melakukan beberapa belajar mandiri, dan kuil tidak terkecuali. Jika kuil lain menemukan efek bantuan yang diberikan oleh kompor saint spiritual untuk proses kultivasi, mungkin tidak akan ada yang mau menjual kompor semacam ini ke kuil ksatria. Akibatnya, misteri ini dirahasiakan selama ini. Setidaknya sampai sekarang, tidak ada seorang pun dari kuil lain yang menemukannya. Sebenarnya, bahkan jika Long Hao Chen tidak menggunakan keterampilan pengorbanan, dia masih akan dengan cepat mengetahui penggunaan kompor saint spiritual ini. Karena selama dia menyelesaikan evolusi pertama dari kompor saint spiritualnya, efek pengasuhan akan secara otomatis membantunya menembus langkah kelima. Sebenarnya, Long Hao Chen sebelumnya melihat langkah kelima sebagai kesempatan untuk membuat kompor saint spiritualnya berevolusi. Jadi akhirnya penuh. Guru berkata bahwa esensi harus mulai tumpah pada saat ini, jadi karena tampaknya akhirnya penuh, itu harus mulai tumpah sampai batas tertentu. Terlepas dari sikap tenang Long Hao Chen biasanya, ketika menerobos langkah kelima, dia tidak bisa menahan perasaan gugup, jauh di lubuk hatinya. Kultivasinya sedang berlangsung, dan saat itu terjadi, keadaan cair energi spiritualnya mulai menjadi lebih kaya dan lebih kaya. Tetes demi tetes terakumulasi, terlihat tumpah. Akhirnya, kompor saint spiritual berhenti mengumpulkan lebih banyak energi spiritual cair, dan setetes cairan berwarna emas demi satu mulai mengalir turun dari tepi kompor saint spiritual. Pada saat ini, Long Hao Chen merasakan tubuhnya bergetar saat mulai memancarkan aura suci yang padat. Cincin cahaya keemasan naik di bagian atas kepalanya, samar-samar dipadatkan untuk membentuk gumpalan esensi cahaya kemasan. Ini adalah tanda dari ascending spiritual cloud tingkat lanjut. Hanya ketika menerobos langkah tinggi, awan spiritual naik ini akan muncul. Tetesan energi spiritual cair sedikit, tetapi mereka menerangi semua meridian di tubuh Long Hao Chen. Cahaya suci yang familiar dengan cepat menyebar melalui meridiannya, dengan cepat menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Dibandingkan dengan warna emas tipis sebelumnya dari energi spiritual internal, warna ini jauh lebih dalam, kemegahannya sudah mendekati warna emas cerah. Meskipun, sampai sekarang, hanya setetes energi spiritual cair yang tumpah ke tubuh Long Hao Chen, esensi cahaya diserap dengan kecepatan yang fenomenal. Sementara itu, kompor saint spiritual memancarkan cahaya yang intens dan terang. Apa yang bisa dilihat dengan jelas adalah bahwa di dada Long Hao Chen, sebuah cincin cemerlang yang kaya telah terbentuk, menyebar kemana-mana. Membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya. Kompor saint spiritual perlahan berputar di sekitar dadanya, menyebabkan tetesan energi spiritual cair, satu demi satu, tumpah. Setelah mengambil warna emas setelah menyambut semua energi spiritual internal cair ini di dalam, akhirnya kembali ke warna putih susu sebelumnya. Setelah perjuangan sepele ini, pola mistik mulai muncul di permukaan kompor saint spiritual. Itu berevolusi, kompor saint spiritual berevolusi. Long Hao Chen segera menemukan sesuatu. Bukan hanya kompor saint spiritual yang berevolusi, tetapi dia juga dapat dengan jelas melihat bahwa cairan berwarna emas lembut berputar di sekitar kompor saint spiritual ini. Meskipun kelihatannya mengejutkan, itu adalah energi spiritual cair. Di masa lalu, ketika dia menggunakan storing power untuk pelatihan kultivasinya, energi spiritual cair juga muncul, tetapi pada saat itu, selama dia membiarkan storing power memudar,
energi spiritual ini akan segera kembali ke keadaan semula. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Di tubuhnya, di sekitar kompor Saint spiritual, yang muncul adalah energi spiritual cair asli. Terlepas dari kenyataan bahwa hanya ada sekitar 100 tetes energi spiritual cair ini, dengan begitu banyak tetes, bukankah dia akan segera kembali ke kondisi puncaknya? 2000. Energi spiritualku pasti sudah menembus level 2000. Langkah kelima. Aku sekarang adalah ksatria bumi. Senyum bodoh muncul di wajah Long Hao Chen. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Dia mencapai langkah kelima pada usia 14 tahun. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tak terbayangkan. Yang dia butuhkan sekarang adalah memulihkan sepenuhnya energi spiritualnya. Memulihkan 2000 unit energi spiritual cair akan membuatnya berada pada level yang sama sekali berbeda. Yang Wenzhao, lain kali kita bertemu, saya akan benar-benar memiliki kekuatan untuk menantang Anda. Pada hari-hari berikutnya, Long Hao Chen sangat tenggelam dalam kultivasinya, berubah seperti semacam kepompong. Beberapa hari yang singkat ini sudah cukup untuk membuat perubahan yang menakjubkan terjadi dalam dirinya. Istana Pemerintah Aliansi. Sama seperti Kota Suci, Istana Pemerintah Aliansi adalah sebuah bangunan milik 6 kuil besar, lokasi inti untuk membuat keputusan penting. Seleksi perburuan iblis adalah yang paling penting bagi aliansi kuil. 3 hari kemudian, kualifikasi akan berakhir. 60 pemuda paling menonjol akan bersaing bersama. Itu menandakan bahwa aliansi kuil akan memiliki 10 pasukan perburuan iblis baru, menuangkan darah segar ke dalam pasukan perburuan iblis.